Bismillahirrahmanirrahim. Mas akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita tentang penyakit-penyakit osteoporosis. Di sini bisa narasumber kita bisa mungkin kenalan dulu sama kita semua. Boleh, boleh, boleh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya itu Sabila. Jadi saya tuh seorang fisioterapis. Terima kasih banget ya atas kesempatan ini. Saya tuh senang banget bisa berbagi informasi em, tentang apa nih? Tentang osteoporosis ya. Ya, betul, betul. Oke. Jadi kira-kira apa nih yang mau ditanyain? Oke, ada suaranya nggak? Hmm, Kedengeran, kedengeran, tapi kecil. hmm, apa deh? Jadi gini, um, bisa nggak kakak ngejelasin apa yang dimaksudkan osteoporosis? Em, apa yang dimaksud dengan osteoporosis ya? Oke, jadi osteoporosis itu sebuah penyakit tulang yang ditandai dengan adanya penurunan kepadatan tulang secara keseluruhan gitu. Nah, istilah lainnya itu biasa disebut dengan low bone mass density atau biasa sering kita sebut itu dengan tulang yang mengalami pengeroposan. Oke, nah selanjutnya dari penjelasan kakak tadi, apa sih kak penyebab utamanya terjadi penyakit osteoporosis ini? Mmm, Penyebab utamanya itu biasanya karena adanya proses penuaan ya, jelas. Terus selain itu juga bisa karena adanya kekurangan kalsium, vitamin D, jarang bergerak atau berolahraga, terus menopause, serta kebiasaan seperti merokok atau minum alkohol juga ini dapat mempercepat, apa namanya, tulang ini menjadi rapuh Oke, atau baik. pengeroposan gitu. Terus gimana? Nah, tadi kan kakak udah jelasin apa saja penyebabnya. Nah, menurut kakak, Mhm, siapa saja yang paling beresiko mengalami penyakit ini dan gejala awal apa saja yang diderita penderita osteoporosis ini, Kak? oke. Jadi sebenarnya yang paling beresiko itu biasanya itu perempuan ya, terutama pada perempuan lansia ataupun perempuan yang sudah menopause. Kenapa? Itu karena, pada perempuan yang sudah menopause, itu hormon estrogennya itu akan mengalami penurunan. Lalu kalau misalnya mau tahu gejalanya, sebenarnya osteoporosis ini tuh nggak langsung kelihatan gitu loh gejalanya. Jadi sering nggak disadarin gitu, di mana biasanya tuh kita, eee, aku gitu, lebih, eee, apa namanya, mengira-ngira tuh menyebut kalau osteoporosis itu penyakit yang diam-diam. Nah, biasanya tuh baru ketahuan gara-gara postur tubuhnya tuh kita tuh merasa postur tubuh kita tuh agak mendek gitu. Terus adanya juga, kelemahan pada saat gerak yang di mana ototnya ini juga akan mengalami kelemahan, gitu kurang lebih sih. Eh, Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengobati atau mengendalikan osteoporosis, serta apakah penyakit itu bisa disembuhkan sepenuhnya atau tidak? Oke, oke. Kalau misalnya, tulangnya itu udah keropos, ini tuh emang nggak bisa gitu kembali seperti semula, tapi kita tuh bisa mengendalikan supaya tidak makin parah gitu, kita bisa mencegah. Nah, caranya itu
bisa dengan minum kalsium dan vitamin D, terus rutin berjemur, serta aktif bergerak dengan olahraga ringan, misalnya seperti jalan kaki, terus senam, berenang, dan jadi tuh ini tujuannya tuh bukan untuk menyembuhkan secara total, tapi menjaga supaya otot dan tulang di sekitarnya ini tuh tetap kuat gitu. Terus pertanyaan terakhir dari kita tuh, apa sih langkah yang paling sederhana tuh yang bisa dilakukan sejak muda untuk menjaga kesehatan tulang dan juga pesan untuk masyarakat agar terhindar dari osteoporosis? Oke oke. Langkah yang paling sederhananya ini tuh mungkin ya, makan makanan yang tinggi kalsium seperti susu, tahu, tempe, ikan, sayuran, terus juga rajin jemur pagi untuk dapetin vitamin D-nya. Hindari rokok dan alkohol juga itu juga paling penting dan yang paling utama nih untuk anak-anak muda atau lansia gitu. Jangan malas bergerak, pokoknya jangan mager. Nah, lalu pesan saya sebagai fisioterapis gitu ya, gimana ya? Tulang itu kan ibarat fondasi tubuh kita ya. Jadi kalau fondasinya kuat, maka kita ini bisa tetap aktif, mandiri, terus juga kita bisa nikmatin hidup kita tuh sampai tua gitu, nggak sakit-sakitan, nggak pegal, nggak apa gitu. Tapi kalau misalnya tulang kita ini mulai rapuh, ya kegiatan sehari-hari kita pun juga akan jadi sulit gitu. Nah, jadi jangan tunggu tua dulu untuk peduli sama tulang gitu. Mulailah dari hal yang sesederhana mungkin, seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya. Kayak bergeraklah dengan hal-hal yang kecil, misalnya seperti berjalan sehari itu minimal 6.000 langkah gitu. Stretching, peregangan, segala macam, pokoknya bergerak gitu. Nah, jadi apa ya? Tolonglah jaga tulang kita dari sekarang gitu, karena tulang sehat berarti hidup kita tuh tetap kuat dan bahagia sampai tua nanti. Nah, kurang lebih gitu sih. Buat teman-teman apa ada yang mau ditanya lagi atau enggak? Eh, karena nggak ada pertanyaan lagi, kita Oke. langsung close aja. Terima kasih buat narasumber kita, eh, Teh Sabila Nur Hikmah. Eh, Semoga materi-materi yang telah disampaikan bermanfaat nih buat kita semua. Oke, oke. Eh, Semoga kurang bermanfaat ya. Ya, terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Langsung kita closing aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Sama-sama. Teh.